Umat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan beribadah bersama dalam ibadah keluarga Jemaat GBP Pelita bersama-sama dengan sektor pelayanan 1 sampai dengan 12. Dan pelayan firman malam hari ini, Pendeta Moras Simatupang. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Umat yang Tuhan kasihi, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk saat teduh sejenak. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya. Karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita puji Dia dari Kidung Jemaat 17 bait pertama dan kedua. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sembah, syukur, hormat dan pujian kami hanya bagimu ya Bapa di surga. Karena kami tahu kemurahan, kasih dan perlindunganmu sungguh kami rasakan sampai saat ini. Dan malam yang indah ini kami mau bersyukur memuliakan nama kebesaranmu. Bapa, kami tahu Engkau lebih mengetahui keadaan kami saat ini. Sehingga ibadah bersama kami hanya melalui recording dan kami harus tetap berada di rumah kami masing-masing. Bapa, dengan penuh kerendahan hati pula, kami mohon ampun atas ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kami kepadamu yang kami lakukan setiap saat. Bapa, biarlah itu semua menjadi layak kan kami untuk beribadah kepadamu dan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Dari awal hingga akhir ibadah ini, kiranya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita kidungkan Kidung Jemaat 17 bait ketiga. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan, Kaulah yang
Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur 39 ayat 8 sampai 14. Mazmur 39 ayat 8 sampai 14. Mari kita bermazmur. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu dan pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Kidung Jemaat 54 bait pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat malam, dan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan uraiannya yang merupakan berkat Tuhan bagi kita. Mari terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, Tuhan yang setia, yang mempedulikan dan menolong kami di tengah-tengah pergumulan hingga saat ini. Atas pertolongan-Mu juga ya Yesus, kami akan mengadakan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus, yang merupakan penuntun bagi kami, supaya kami makin dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga doa-doa dan harapan kami berkenan di hadapan Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari Mazmur pasal 40
pada ayatnya yang ke 10 sampai dengan 18. Saya ulangi, Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai dengan 18, demikian sabda Tuhan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmatmu daripada aku. Kasihmu dan kebenaranmu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku, sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah dikejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Marilah, dan biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Selamat malam Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa dalam ibadah rumah tangga atau keluarga yang kita laksanakan malam ini. Kalau kita renungkan dalam-dalam, di tengah pergumulan dan keadaan hidup yang kita alami kurang lebih 6 bulan, kita boleh dan masih boleh sampai di sini hanya karena pertolongan Tuhan Yesus. Dan untuk kita, Mazmur 40 ini diberikan untuk kita pahami. Kalau kita baca Mazmur 40 ini mulai ayat pertama sampai dengan 18, memuat 2 pokok besar. Yang pertama ayat 1 sampai 9 yaitu nyanyian syukur yang dipanjatkan oleh penulisnya yaitu Daud. Dan ayat yang ke-10 sampai 18 tadi yaitu nyanyian doa, minta tolong kepada Tuhan. Dari 2 ungkapan itu atau 2 bagian itu, pemazmur hendak mengatakan kepada kita bahwa sekalipun Tuhan memberkati orang-orang yang percaya kepadanya, namun
kita manusia ini tidak luput dari kesalahan dan berkat dan kesalahan dan dosa. Sehingga juga kita menghadapi beban-beban yang berat dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudaraku, dengan demikian kita coba lihat pada ayat-ayat yang bagian kita malam ini, ayat 12 sampai dengan yang ke-18. Itu saya fokuskan. Yaitu dilandasi dengan doa, itu dilandasi oleh keadaan Daud yang bergumul menghadapi persoalan yang sangat berat dan besar. Nyawanya terancam, hidupnya terancam. Oleh apa dan kapan? Yaitu hidupnya terancam mau dibunuh oleh Raja Saul. Ketika Daud masih bekerja sebagai penghibur untuk menenangkan hati Raja Saul. Tetapi ketika roh jahat memasuki hati Raja Saul, dia mau membunuh Daud. Dia mau dihancurkan oleh Saul. Saudaraku sekalian, di tengah keadaan yang sulit itulah Daud berdoa. Perhatikan, tengah keadaan beban yang berat itu Daud berdoa. Dan kalau kita perhatikan Daud itu berdoa di ayat 12 sampai 18 itu, karena beban dan ancaman yang mengerikan itu, kesulitan yang berat itu, doa Daud yaitu yang ayat 12, dia memohon agar Tuhan tetap menjaganya, jangan meninggalkan. Di ayat yang ke-13 dia berdoa karena dia terancam dan dia juga mengakui dia ada dosa. Di ayat 14 isi doanya itu juga memohon kepada Tuhan supaya ia dilepaskan dari kesulitan dan ancaman itu, dari persoalan itu. Sedangkan di ayat 15 dan 16 juga isi doa daripada Daud. Ia memohon agar musuhnya atau orang-orang yang mengupayakan untuk membunuh dia doakan kepada Tuhan dengan uraian-uraian supaya musuh itu menjadi malu karena Tuhan menolong Daud. Didoakan oleh Daud supaya musuh itu mundur, tidak melakukan yang jahat. Juga supaya mereka menanggung akibat kesalahannya ingin membunuh orang. Bahkan didoakan oleh Daud supaya musuh-musuh itu terdiam, tidak dapat meneruskan apa yang direncanakan yang jahat itu. Kita lihat ibu bapak saudaraku sekalian, isi doa daripada Daud itu sangat rinci. Dia ungkapkan fakta pergumulannya. Dia sampaikan permohonannya. Rinci. Tuhan engkau tahu persoalanku, Tuhan engkau tahu kesulitanku, tidak hanya demikian. Dia ungkap satu demi satu. Bukan Daud menganggap Tuhan tidak tahu. Tapi justru Daud sadar Tuhan meminta dia bukan hanya menutup-nutupi hanya sekedar basa-basi, tapi Tuhan mau supaya Daud mengungkapkan apa yang dialaminya secara rinci kepada Tuhannya. Sehingga di ayat 18 itu dikatakan dengan jujur oleh Daud
bahwa walaupun ia miskin dan sengsara, bukan orang yang terpandang dan dapat menolong diri sendiri, tapi dia akui Tuhan itu mengasihi dia, memperhatikan dia. Lihat ibu bapak, dia berdoa sekaligus punya keyakinan. Juga Daud mengakui Tuhanlah yang akan menolong dan meluputkan dia. Dia juga memohon agar Tuhan segera, dan bahkan dikatakan ayat 18 kalau ibu bapak baca, bersegeralah Tuhan, jangan berlambat, jangan tunda-tunda Tuhan. Oh, luar biasa Daud. Kayak mendikte Tuhan kalau orang menanggap dari sisi yang sempit. Tapi Daud mengatakan, jangan terlambat Tuhan, jangan menunda-nunda Tuhan, jangan berlambat-lambat Tuhan, tolong aku Tuhan. Mengapa dia berani? Pertama, karena dia percaya pada Tuhan. Dia dekat dan bersahabat dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga dia ungkapkan dengan hatinya kepada Tuhannya. Aku butuh Tuhan, jangan tunda Tuhan. Aku menderita Tuhan. Aku sudah pahit rasanya Tuhan. Jangan biarkan, jangan tunda Tuhan. Karena dia akrab dengan Tuhan itu. Sama seperti kita ibu bapak. Kalau kita bertemu dengan teman yang akrab, ketika kita mau meminta tolong kepadanya, kita akan katakan, jangan tunda ya, jangan. Pasti kita seolah-olah memaksa. Tetapi adalah sebagai gambaran daripada sesuatu keakraban yang luar biasa. Dan orang yang akrab dengan Tuhan, itulah yang mampu mengatakan dari hati yang terdalam, terbuka kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak akrab dengan Tuhan, dia akan berbasa-basi kepada Tuhan. Tapi orang yang akrab seperti sahabat, mengungkapkan dan memintakan. Karena percaya sahabatnya, Tuhannya akan mengabulkan, maka dia ungkapkan dengan terbuka. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang perlu kita gali atau kita simak dari doa daripada Daud ini? Kita harus lihat ada doa minta pertolongan Tuhan, doa meminta pertolongan. Pertama, kita lihat Tuhan itu adalah penolong. Itu jangan pernah kita lupakan ibu bapak dalam hidup ini. Kedua, doa itu mari kita lakukan dengan sungguh. Mungkin pengalaman kita tidak sama seperti Daud. Tapi apapun dan sekecil apapun pergumulan persoalan hidup itu adalah membuat kita bergumul. Membuat kita tertekan. Bukan ada soal yang besar. Mungkin ada orang punya persoalan besar. Tapi ada yang kecil tapi tetap mempunyai mengalami menjadi bergumul. Jadi ibu bapak ini perlu kita hayati. Jangan kita terlalu tergopoh-gopoh atau terbawa kepada pergumulanmu kecil, pergumulanku besar, atau dia besar. Pergumulan itulah sesuatu yang menekan. Mari kita sadari itu. Sekecil apapun pergumulan kita, jangan kita remehkan. Sebesar apapun pergumulan kita, jangan kita lari. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Bawalah dalam doa. Katakan sejujurnya, katakan dengan rinci kepada Tuhan. Nggak usah, jangan malu. Kita boleh malu kepada sesama. Kita boleh malu kepada orang lain. Kepada Tuhan jangan malu. Itulah sebabnya di dalam Alkitab sebenarnya ada tuntunan, hanya mungkin tidak terlalu sering diajarkan. Doa itu ada yang bersifat pribadi,
bersifat bersama, bersifat persekutuan. Dan doa ini tadi doa pribadi daripada Daud. Mari kita naikkan doa kita, doa pribadi kepada Tuhan. Mungkin seorang istri di rumah menghadapi pergumulan, mungkin suaminya sibuk, dan mari ibu-ibu katakan dalam doa kepada Tuhan dengan rinci, minta pertolongan kepada Tuhan, ungkapkan dengan rendah hati kepada Tuhan. Demikian juga bila Anda punya pergumulan yang besar, tidak usah malu mengatakan, oh nanti orang tahu. Memang tidak perlu orang, tetapi tuh katakanlah kepada Tuhan pergumulanmu itu. Ini saudara-saudaraku, Daud ketika mengalami persoalan, dia berdoa pada Tuhan. Mengapa dia berdoa minta pertolongan? Karena Tuhan itulah penolong. Dan Tuhan itu juga penolong bagi kita ibu bapak. Di rumah tangga Anda, di tempat ketika Anda bekerja, ketika Anda sakit, ketika Anda kesulitan, ketika Anda juga seperti menghadapi jalan buntu, mari datang kepada Yesus. Di Matius pasal 11 dikatakan, Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Saya tidak berkata, Yesus berkata, oh kamu kalau sudah enak-enak atau gampang, mari. Justru yang letih lesu karena pergumulan, yang letih lesu dan karena beban yang berat, diajak, ditunggu oleh Yesus, datanglah melalui doa. Amin. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengarunglah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengharpas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Jemaat Tuhan, mari dengan rendah hati kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa.
Ya Yesus yang penuh kasih, ya Yesus yang menjagai kami, tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya di perjalanan hidup yang tidak mudah ini, ketika kami dihadapkan atau mengalami pergumulan-pergumulan yang membuat kami merasakan kesulitan, tekanan, bahkan ketakutan, supaya kami tidak mencari pertolongan kepada kuasa lain, tetapi kami datang kepadamu karena Engkau telah memanggil kami dengan berkata, marilah kepadaku hai semua letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan atau menolong kamu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak sibuk membicarakan, mempercakapkan, mempersoalkan pergumulan-pergumulan, tapi kami datang melipat tangan kami dan mengungkap kata dalam doa dan penerahan kami kepada Tuhan Yesus Sang Penolong. Inilah sekaligus doa kami ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini. Gereja yang bergumul karena terbatas pelayanannya. Gereja yang bergumul karena anggota-anggota, para pelayan banyak yang juga terpapar virus corona. Tolonglah gereja-Mu, supaya tidak hanya sibuk sekedar merencanakan kegiatan. Sambil merencanakan seluruh kegiatan pelayanan itu, biarlah doa yang sungguh-sungguh dari gereja-gereja Tuhan diangkat kepada Bapa di surga, kepada Yesus Kristus. Gereja menjadi menyuarakan suara gembala kepada jemaat, menguatkan dan menghibur dan menuntun jemaat untuk juga ketika mengalami kesulitan datang berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tolonglah gereja-gereja-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong, baik dalam usaha untuk menanggulangi penyebaran virus corona maupun peningkatan ekonomi yang sudah terpuruk ini. Tolonglah bangsa negara kami. Berikan ketabahan kepada seluruh rakyat Indonesia menerima dan menghadapi sambil sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing, khususnya Kristen. Biarlah berdoa dengan sungguh-sungguh kepadamu ya Yesus, rendah hati percaya kepadamu, agar virus corona ini dipermalukan oleh Tuhan pada waktunya, bahkan dihancurkan oleh Tuhan, sehingga kami semua menjadi kembali sukacita dan bergembira. Ya Yesus yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit di Jemaat Pelita. Ketika mereka sakit Tuhan, janganlah biarkan mereka hanya mengeluh. Biarlah mereka melipat tangan dan berdoa kepadamu, dan ketika itu mereka lakukan memohon kesembuhan. Kabulkanlah Tuhan permohonan mereka, berikanlah kesembuhan. Baik yang mengalami sakit yang ringan maupun sakit atau penyakit yang berat. Datanglah ya Yesus menolong mereka ketika mereka mengungkap kata dan permohonan melalui doa kepadamu. Kabulkanlah Yesus, diamkanlah penyakit itu, permalukan penyakit itu dengan kesehatan yang baru yang Kau berikan
kepada jemaat-Mu. Bagi warga jemaat yang ada persoalan-persoalan rumah tangga, baik dalam komunikasi dengan suami, komunikasi dengan anak, komunikasi dengan tetangga, dan lain sebagainya, karena kesulitan ekonomi akibat pandemi ini, banyak Tuhan sekarang ini pergumulan dihadapi oleh jemaat. Kami bersama-sama berdoa. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami ya Yesus. Selamatkan kami. Demikian juga kami berdoa untuk generasi muda gereja yang berjuang menyongsong hari esok. Tuhan, persiapkan generasi muda gereja menjadi berkat di masa akan datang. Ajari dan bimbing mereka belajar berdoa kepadamu dan meminta tolong kepadamu. Dan jangan biarkan generasi muda gereja jatuh dalam kesombongan, tapi berkatilah dalam kerendahan hatinya. Supaya mereka juga menjadi saluran berkat Tuhan bagi dunia ini sekarang dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Inilah rangkaian doa kami yang kami bawa kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan yang dikasihi, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat pertama yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 89 bait pertama dan kedua. Kami
Umat Tuhan, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Segala syukur kami naikkan kepadamu, ya Yesus, yang kami kasihi. Karena hingga saat ini kami selalu menerima kasih, karunia, dan berkat yang tidak berkesudahan. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh hanya karena kemurahan Tuhan saja. Untuk itu ya Bapa, kuduskan dan terimalah persembahan kami ini. Kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini digunakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Mohon perhatian jemaat dalam warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Pertama, pemberkatan dan perkawinan kudus. Akan dilaksanakan pemberkatan dan perkawinan kudus pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 pukul 9.00 WIB di Kapel Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta Pusat. Yaitu saudara kekasih Peter Yunilius Habel dengan Adeline Krisanti, calon mempelai jemaat sektor pelayanan 6. Dengan pelayan firman Pendeta Ellen Irma Polii Tamuno. Persiapan pengembalaan pada hari Kamis 1 Oktober 2020 pukul 9.00 WIB tepat di Gereja Pelita Lubang Buaya. Diharapkan kehadiran orang tua, calon mempelai, saksi, dan presbiter sektor pelayanan 6, perwakilan 2 orang. Kedua, akan dilaksanakan pemberkatan dan perkawinan kudus pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB di Gereja Haleluya Taman Mini Indonesia Indah, yaitu saudara kekasih Yansen Salomo Sokota, jemaat sektor pelayanan 12, dengan Mayvi Irene Loho, jemaat GPIB Trinitas Cibubur, dengan pelayan firman Pendeta Ellen Irma Polii Tamuno. Persiapan pengembalaan pada hari Kamis 1 Oktober 2020 pukul 11.00 WIB tepat di Gereja Pelita Lubang Buaya. Diharapkan kehadiran orang tua, calon mempelai, saksi, dan presbiter sektor 12, perwakilan 2 orang. Perjamuan Kudus Sedunia. Pelayanan Perjamuan Kudus Sedunia dalam ibadah Minggu tanggal 4 Oktober 2020 pukul 9.00 WIB live streaming di Lubang Buaya menggunakan hosti dan anggur. Hosti dan anggur akan didistribusikan ke seluruh jemaat GPIB Pelita melalui majelis jemaat di sektor masing-masing. Segenap warga sidi jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Sidang majelis jemaat khusus. Kami mengundang presbiter sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 12 untuk hadir pada sidang majelis jemaat khusus pada hari, tanggal, waktu Minggu 4 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB, tempat Gereja Pelita Lubang Buaya, dengan agenda temuan pemeriksaan BPPJ triwulan 4 PKA 2019 sampai 2020 dan triwulan pertama PKA 2020 sampai dengan 2021
di mana terdapat selisih keuangan dari bendahara periode 2017 sampai 2020. Diharapkan hadir tepat waktu. Demikian Warta Jemaat hari ini Rabu 23 September 2020. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita. Kita bernyanyi. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sejak saat ini, esok, dan kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.